Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa? Semoga kabar baik dan sehat selalu. Pada kesempatan ini saya akan berbagi cara mengolah data dengan SAM menggunakan software Smart PLS. Setelah kita lakukan uji validitas dan uji reliabilitas, kita lakukan analisis inner model. Nah, pada inner model ini atau analisis struktural model, yang pertama kita lakukan uji fit atau uji model fit. Caranya kita klik model fit. Nah, kita klik model fit pada tabs PLS algoritma. Di sini nilai SRMR sebesar 0,078. Artinya nilai 0,078 ini lebih kecil dari 0,10, sehingga model disimpulkan memenuhi kriteria model fit. Kemudian jika dilihat dari nilai NFI, di sini ada 0,750. Artinya 75% ini model fit. Nah, nilai NFI yang baik mendekati 1 atau lebih besar dari 0,9, sehingga secara kelayakan model yang dihasilkan dilihat dari NFI ini model kurang fit atau kurang memenuhi kriteria ya. Kemudian kita lihat juga dari RMS theta. Di sini RMS theta nilainya 0,142. Jika kita lihat dari nilai RMS theta 0,142, di mana ketentuan model fit nilai RMS theta lebih kecil dari 0,102, maka nilai RMS theta 0,142 ini lebih besar dari ketentuan, yaitu 0,102, sehingga dapat disimpulkan model ini tidak memenuhi kriteria model fit. Nah, dari hasil ini kita bisa merujuk pada salah satu kriteria penentuan fit model, yaitu nilai nilai kriteria SRMR. Ya, dimana ini tadi memenuhi fit ya, memenuhi model fit. Selain itu, menurut Profesor Siswoyo yang menyebutkan, untuk mengetahui model fit atau tidaknya pada hasil olah data Smart PLS, ini dapat dilihat dari nilai loading factor pada setiap indikator. Dimana tadi pada awal ini sudah lulus uji validitas dan uji reliabilitas, berarti sudah bisa dikata model fit. Nah, selanjutnya kita masuk ke asumsi inner model PLS. Ya, kita buka ketentuannya. Asumsi atau syarat pada analisis inner model partial least square adalah tidak terdapat masalah multikoliniaritas, yaitu terdapatnya interkorelasi yang kuat antar variabel laten, di mana ketentuan uji dari nilai VIF ini harus kurang dari 5. Apabila lebih dari 5, maka mengindikasikan terdapat koliniaritas antar konstruk yang tinggi. Kita lihat ya nilai VIF. Nah, untuk melihat nilai VIF kita bisa klik collinearity statistic VIF. Di sini kita klik inner VIF values. Nah, bisa dilihat dari masing-masing korelasi variabel. Ya, korelasi antara kemudahan dengan keputusan pembelian 2,5. Artinya nilai VIF ini kurang dari 5, berarti tidak terjadi multicall. Kualitas pelayanan dengan keputusan pembelian 2,8 lebih kecil dari 5. Perilaku konsumen ya 1,8 lebih kecil dari 5. Semua ini lebih kecil dari 5. Ya, sehingga korelasi antar variabel independen ini tidak terjadi gejala multikoliniaritas. Kemudian lanjut kita ke evaluasi model. Jika dilihat dari nilai R square berarti di sini ya,
Nah, di mana R square ini juga merupakan uji goodness fit O model pada inert sampel S. Kita lihat ketentuan. Di sini nilai koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai R square untuk konstruk laten endogen sebagai kekuatan prediksi. Di mana nilai koefisien determinasi R square antara 0 dan 1. Jika nilai R square mendekati 1, maka model semakin baik atau layak. Kita lihat nilai R square-nya. Nah, di sini pada R square ya terlihat R square dan R square adjust. Adjust R square ini adalah nilai R square yang telah dikoreksi berdasarkan nilai standar error. Jadi nilai adjust R square ini memberikan gambaran yang lebih kuat dibandingkan dengan R square dalam menilai kemampuan sebuah konstruk eksogen dalam menjelaskan konstruk endogen. Baik, kita interpretasikan ini. Dari model yang dibangun, nilai R square variabel perilaku konsumen sebesar 0,452. Dan dapat dijelaskan perubahan variasi variabel mediasi perilaku konsumen atau variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel eksogen e-promotion, kualitas pelayanan, kemudahan, dan IWOM secara simultan sebesar 45,2%. Kemudian e-promotion, kualitas pelayanan, kemudahan, dan IWOM dan perilaku konsumen ini secara bersama-sama atau secara simultan mempengaruhi perubahan keputusan pembelian sebesar 0,497 ya atau 49,7%. Nih, untuk yang substruktur kedua. Ini substruktur pertama, kemudian ini substruktur kedua. Nah, ini juga bisa dilihat 0,497, 0,452 pada diagram. Ini 0,497, ini 0,452. Ini bisa dilihat ya pada gambar diagram ini. Nah, dalam menginterpretasi kita juga bisa menggunakan nilai adjust R square. Jika analisis yang terdiri lebih dari satu variabel eksogen, maka ya disarankan dalam menganalisis menggunakan nilai ini ya untuk kasus-kasus multivariat atau variabel eksogennya lebih dari satu. Jadi bukan regresi sederhana. Ya, disarankan menggunakan ini karena sudah disesuaikan nilai R square-nya. Nah, kalau menggunakan adjust R square berarti prosentase pengaruh kontribusi keempat variabel ya dari variabel eksogen e-promotion, kualitas pelayanan, kemudahan, dan IWOM secara simultan terhadap perubahan variabel endogen perilaku konsumen sebesar 44,6%. Dan sisanya ini adalah pengaruh dari variabel eksogen lain yang ada di luar penelitian. Ini kalau kita menerjemahkan menggunakan adjust R square. Maka dari nilai adjust R square, pengaruh keempat variabel eksogen, e-promotion, kualitas pelayanan, kemudahan, dan IWOM terhadap perubahan variabel endogen perilaku konsumen secara simultan termasuk dalam kategori moderate ya. 4,6% ini masuk ke kategori moderate. Kita bisa lihat di slide nilainya moderate di antara 0,33 ya, 0,50 ini moderate. Selanjutnya kita bahas ya arah pengaruh. Nah, arah pengaruh ini bisa dilihat dari nilai Petz koefisien. Nilai Petz koefisien digunakan untuk mengetahui besaran pengaruh secara parsial dan menunjukkan arah hubungan variabel. Apakah antar variabel memiliki arah hubungan positif atau negatif. Nah, Petz koefisien ini memiliki rentang nilai antara minus 1 dan 1. Kita klik Petz koefisien. Terlihat tabel. Pada tabel Petz koefisien ini variabel kemudahan nilainya adalah 0,122 sehingga hipotesis memiliki arah positif ya. Ini kan positif angkanya. Kemudian nilai Petz koefisien dari kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian juga bernilai positif yaitu 0,041 sehingga hipotesis juga memiliki arah positif. Yang lainnya juga
nilai pairs koefisien untuk perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian, nilainya 0,337. Ini juga arahnya positif. Kemudian nilai pairs koefisien dari e-promotion terhadap keputusan pembelian bernilai 0,288, sehingga hipotesis memiliki arah positif juga. Dan nilai pairs koefisien dari e-worm 0,078. Ini juga memiliki arah positif, sehingga hipotesis positif. Untuk variabel kemudahan ya terhadap perilaku konsumen, ini nilainya 0,173, sehingga hipotesis bernilai positif. Kemudian nilai pairs koefisien pada kualitas pelayanan terhadap variabel perilaku konsumen, nilainya 0,178. Ini juga memiliki hipotesis arah positif. Selanjutnya nilai pairs koefisien e-promotion terhadap variabel perilaku konsumen, nilainya 0,197, sehingga hipotesis juga memiliki arah positif. Dan nilai pairs koefisien dari e-worm terhadap perilaku konsumen, nilainya 0,294, sehingga hipotesis memiliki arah yang positif. Selanjutnya untuk menilai tingkat signifikansi pengaruh parsial ya, dapat kita menggunakan analisis kalkulasi bootstrapping. Caranya kita kembali ke gambar diagram. Nah, di sini kita klik calculate. Sebelum kita mengkalkulasi bootstrapping, kita ke slide. Ini adalah ketentuan dari uji pengaruh parsial. Jika nilai P values lebih kecil dari 0,05, maka variabel eksogen berpengaruh signifikan. Namun jika nilai P value lebih besar dari 0,05, maka variabel eksogen tidak berpengaruh secara signifikan. Atau bisa juga dilihat dari perbandingan tes statistik atau T hitung dengan nilai Z-score. Jika tes statistik lebih besar dari Z-score 1,96, maka hipotesis diterima dan H0 ditolak. Kemudian jika nilai tes statistik atau T hitung lebih kecil dari Z-score 1,96, maka hipotesis alternatif ditolak dan H0 diterima. Oke, kita langsung praktikkan saja pada Smart PLS. Nah, kita sudah masuk ke gambar diagram, kita klik calculate, kemudian klik bootstrapping. Nah, di sini ada 500 ya, dari beberapa rekomendasi atau referensi. Ini resampling atau subsample bisa ambil 5000. Yang jelas angka ini harus lebih besar dari sampelnya ya. Nah, ini bisa dibaca nih 500 sampai dengan 5000 di sini ya. Kemudian kita klik start calculation. Nah, kalau 5000 memang bedanya saat running itu agak lama. Jadi semakin resamplingnya besar, maka runningnya pun semakin lama. Nah, ini sudah selesai running ya. Berikut hasil dari bootstrapping. Kita bisa lakukan uji hipotesis ya di sini. Pertama yang akan kita lakukan adalah uji hipotesis dari pengaruh langsung. Di sini saya tarik. Nah, ini adalah uji hipotesis pengaruh langsung. Di sini pengaruh dari variabel kemudahan terhadap keputusan pembelian. Nilai koefisien regresinya bisa lihat pada original sampel adalah 0,122 dengan arah hubungan positif. Dan nilai P value-nya 0,025, lebih kecil dari 0,05. Kemudian jika menggunakan perbandingan tes statistik dengan nilai Z-score 2,239 lebih besar dari 1,96, maka dapat disimpulkan hipotesis alternatif diterima dan H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan variabel kemudahan berpengaruh positif secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Artinya, setiap kenaikan satu satuan kemudahan dapat meningkatkan perubahan keputusan pembelian sebesar 12,2%. Kemudian kita ke
pengaruh variabel kemudahan terhadap perilaku konsumen. Di sini nilai koefisien regresinya adalah 0,173 dengan arah hubungan positif dan nilai p-value-nya 0,003, lebih kecil dari 0,05. Jika menggunakan perbandingan tes statistik 2,940 ini lebih besar dari 1,96, maka dapat disimpulkan hipotesis alternatif diterima dan H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan kemudahan berpengaruh positif secara signifikan terhadap perilaku konsumen. Artinya setiap kenaikan satu satuan kemudahan dapat meningkatkan perubahan perilaku konsumen sebesar 17,3%. Selanjutnya, pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian dengan nilai koefisien regresi adalah 0,041 dengan arah positif ya, dan nilai p-value-nya 0,545. Di sini warnanya merah. Artinya ya 0,545 ini lebih besar dari 0,05. Kemudian jika menggunakan tes statistik 0,605 ini lebih kecil dari 1,96. Jadi jika nilai p-value-nya kok lebih besar dari 0,05, maka secara otomatis nilai tes statistiknya akan lebih kecil. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak dan hipotesis 0 atau H0 diterima. Sehingga disimpulkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Kemudian kita menuju ke pengaruh langsung dari variabel kualitas pelayanan terhadap perilaku konsumen. Dengan nilai koefisien regresinya adalah 0,178 dengan arah hubungan positif dan nilai p-value-nya sebesar 0,008. Ini lebih kecil dari 0,05. Maka jika menggunakan perbandingan tes statistik ya 2,655 ini lebih besar dari 1,96. Maka H alternatif diterima dan H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif secara signifikan terhadap perilaku konsumen. Artinya, setiap kenaikan satu satuan kualitas pelayanan dapat meningkatkan perubahan perilaku konsumen sebesar 17,8%. Selanjutnya, untuk variabel pengaruh langsung perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian. Di sini koefisien regresinya adalah 0,337 dengan arah hubungan yang positif dan nilai p-value-nya 0,000 ya, lebih kecil dari 0,05. Maka jika menggunakan perbandingan tes statistik ya, di sini 5,992 lebih besar dari z-score 1,96. Maka hipotesis alternatif diterima dan H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan perilaku konsumen berpengaruh positif secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Artinya, setiap kenaikan satu satuan dari perilaku konsumen dapat meningkatkan perubahan keputusan pembelian sebesar 33,7%. Lanjut ke variabel berikutnya, yaitu pengaruh langsung antara variabel e-promotion terhadap keputusan pembelian. Di sini nilai koefisien regresinya adalah 0,288 dengan arah hubungan positif dan nilai p-value-nya 0,000, lebih kecil dari 0,05. Jika menggunakan tes statistik 5,173 ini lebih besar dari 1,96. Maka hipotesis alternatif diterima dan H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa e-promotion berpengaruh positif secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Artinya setiap kenaikan satu satuan e-promotion dapat meningkatkan perubahan keputusan pembelian sebesar 28,8%. Lanjut ke variabel pengaruh langsung e-promotion terhadap perilaku konsumen.
dengan nilai koefisien regresinya adalah 0,197 dengan arah positif dan nilai p-value-nya sebesar 0,000. Ini lebih kecil dari 0,05. Maka jika menggunakan T hitung atau T statistik 3,767 ini lebih besar dari 1,96. Maka hipotesis alternatif diterima dan H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan e-promotion berpengaruh positif secara signifikan terhadap perilaku konsumen. Artinya setiap penambahan satu satuan e-promotion dapat meningkatkan perubahan perilaku konsumen sebesar 19,7%. Kemudian pengaruh langsung variabel IWOM ya terhadap keputusan pembelian. Di sini nilai koefisien regresinya adalah 0,078 dengan arah hubungan positif dan nilai p-value-nya 0,067. Ini warnanya merah dan lebih besar dari 0,05. Kemudian nilai tes statistiknya 1,830 ya lebih kecil dari 1,96. Maka dapat disimpulkan H alternatif ditolak dan H0-nya diterima. Sehingga dapat disimpulkan IWOM tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Kemudian pengaruh langsung antara variabel IWOM terhadap perilaku konsumen. Di sini nilai koefisien regresinya adalah 0,294 dengan arah hubungan positif dan nilai p-value-nya 0,000. Ini lebih kecil dari 0,05 dan tes statistik 5,541 juga lebih besar dari 1,96. Maka hipotesis alternatif diterima dan H0 ditolak. Maka dapat disimpulkan IWOM berpengaruh positif secara signifikan terhadap perilaku konsumen. Artinya setiap kenaikan satu satuan IWOM ini dapat meningkatkan perubahan perilaku konsumen sebesar 29,4%. Kemudian bagaimana membuat persamaan regresinya? Jika kita melihat pada model diagram jalur, maka diagram jalur ini memiliki dua persamaan substruktural. Pertama ya ini X1, X2, X3, X4 terhadap perilaku konsumen. Kemudian substruktur kedua pengaruh eksogen X1, X2, X3, X4 dan Y atau perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian. Ini substruktur kedua. Maka kita bisa buat dua persamaan substruktur. Baik, kita masuk ke bootstrapping ini karena kita membutuhkan nilai ini ya. Maka kita copy, klik Excel format, masuk ke Excel, paste. Nah, ini kita bisa kasih garis biar mudah dalam menginterpretasi. Kita fokus pada ini ya, pada nilai ini. Nah ini bisa kita gedekan. Kita membuat persamaannya. Pertama adalah perilaku konsumen ya sebagai variabel mediasi. Rumusnya perilaku konsumen sama dengan beta 1 kali variabel eksogen e-promotion ditambah beta 2 dikali variabel kualitas pelayanan. Ini beta 2 bukan BE ya. Salah nulis. Kemudian ditambah beta 3 dikali kemudahan. Kemudian ditambah beta 4 dikali variabel IWOM. Nah, baru ditambah nilai error. Seperti itu. Ini persamaan substruktur 1. Kemudian yang substruktur 2. Substruktur 2 variabel endogennya adalah keputusan pembelian. Sama dengan beta 1 dikali variabel eksogen e-promotion ditambah beta 2 dikali kualitas pelayanan ditambah beta 3 dikali kemudahan, kemudian ditambah beta 4 ya dikali IWOM, kemudian ditambah beta 5 dikali perilaku konsumen.
ini sebagai variabel mediasi, baru ditambah nilai error. Nah setelah itu baru ini bukan lebih besar tapi titik. Oke, setelah itu baru kita masukkan nilai koefisien regresi berdasar nilai path koefisiennya. Beta 1 e-promotionnya berapa ini ya, perilaku konsumen terhadap beta 1 e-promotion. Kita lihat e-promotion di sini. Nah ini ya perilaku konsumen, berarti nilainya adalah 0,197. 0,197. Kemudian beta 2 kualitas pelayanan terhadap perilaku konsumen. Ini perilaku konsumen kualitas pelayanan ya, berarti di sini nih 0,178. 0,178 enter. Kemudian beta 3 kemudahan terhadap perilaku konsumen, berarti 0,173. Nah, ini 0,173 di sini ya. 0,173 enter, tinggal beta 4. Beta 4 berarti IWOM terhadap perilaku konsumen. Nih 0,294. 0,294 enter. Nah, ini sudah ketemu untuk persamaan substruktur 1 ya. Ini bisa digedein biar jelas. Nah, persamaan substruktur kedua yaitu keputusan pembelian atau variabel Z. Maka keputusan pembelian sama dengan beta 1 ya, e-promotion. Di sini e-promotion terhadap keputusan pembelian. Kita cari e-promotion keputusan pembelian, berarti ini 0,288 ya. Ya, berarti beta 1-nya 0,288. Beta 1 0,288 ya, enter. Kemudian beta 2 kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian. Keputusan pembelian di sini nilainya ada 0,041. Beta 2 0,041 enter. Kemudian beta 3 berarti pengaruh antara kemudahan terhadap keputusan pembelian 0,122. Beta 3 0,122. Kemudian beta 4 IWOM terhadap keputusan pembelian berarti 0,078. 0,078. Kemudian beta 5 perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian. Nah ini ya 0,337. 0,337. Nah baru ditambah nilai error. Ini adalah persamaan substruktur kedua. Nih persamaan substruktur pertama. Ini bisa nanti ya dipindahkan ke laporan. Nah, ini adalah persamaan substruktur pertama. Ya, ini kita kasih, kemudian persamaan substruktur kedua. Nah, kita copy saja, taruh di Word. Persamaan struktur sudah kita buat. Kita kembali ke Smart PLS. Pada gambar diagram ini nilai statistik ya, berpengaruh tidak berpengaruh juga sebenarnya sudah bisa dilihat di sini. Ya, e-promotion terhadap keputusan pembelian nilai tes statistiknya 5,173, lebih besar dari 1,96, berarti berpengaruh signifikan. Ini juga berpengaruh signifikan. Ini berpengaruh signifikan. Nah, ini IWOM terhadap keputusan pembelian 1,830. Ini lebih kecil dari 1,96, tidak signifikan. Jadi sebenarnya dalam diagram ini sudah ya ada angka-angkanya. Setelah kita sudah menguji
dari pengaruh langsung antar variabel eksogen dengan endogen dan variabel eksogen dengan mediasi, maka kita lakukan uji hipotesis pengaruh tidak langsung yang melalui variabel mediasi perilaku konsumen. Ya, jadi uji tidak langsung misalnya e-promotion berpengaruh terhadap keputusan pembelian melalui ini perilaku konsumen. Nah, ini namanya pengaruh tidak langsung. Untuk melakukan atau melihat uji pengaruh tidak langsung, kita bisa melihat pada bootstrapping bagian spesifik indirect effect, ya, pengaruh tidak langsung. Kalau kita baca variabel kemudahan terhadap perilaku konsumen sebagai variabel mediasi, kemudian pengaruhnya terhadap keputusan pembelian, atau pengaruh kemudahan terhadap keputusan pembelian melalui variabel perilaku konsumen. Bacanya seperti itu boleh, ya. Baik, kita interpretasikan data ini. Kita interpretasikan pengaruh variabel kemudahan terhadap keputusan pembelian melalui perilaku konsumen ini memiliki arah hubungan yang positif, yaitu 0,058 dengan p-value-nya 0,010, lebih kecil dari 0,05. Kemudian tes statistiknya 2,580, ini juga lebih besar dari z-score 1,96. Maka dapat disimpulkan H alternatif diterima dan H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan variabel kemudahan dari aplikasi Lazada berpengaruh positif secara signifikan terhadap keputusan pembelian melalui perilaku konsumen sebagai variabel mediasi. Kemudian yang selanjutnya, pengaruh variabel kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian melalui variabel mediasi perilaku konsumen. Di sini arahnya positif 0,060 dengan p-value 0,011, lebih kecil dari 0,05, dan tes statistiknya 2,530, lebih besar dari 1,96. Maka dapat disimpulkan H alternatif diterima dan H0-nya ditolak. Sehingga kualitas pelayanan Lazada berpengaruh positif secara signifikan terhadap keputusan pembelian melalui perilaku konsumen sebagai variabel mediasi. Selanjutnya, pengaruh e-promotion terhadap keputusan pembelian melalui perilaku konsumen. Ini juga arahnya positif 0,066 dengan nilai p-value 0,004, lebih kecil dari 0,05, dan tes statistiknya 2,900, lebih besar dari 1,96. Maka hipotesis alternatif diterima dan H0-nya ditolak. Sehingga dapat disimpulkan e-promotion berpengaruh positif secara signifikan terhadap keputusan pembelian melalui variabel perilaku konsumen. Lanjut ke e-worm terhadap keputusan pembelian melalui perilaku konsumen. Memiliki arah positif 0,099 dengan nilai p-value 0,000, lebih kecil dari 0,05, dan tes statistiknya 3,886, ini lebih besar dari 1,96. Maka hipotesis alternatif diterima dan H0-nya ditolak. Sehingga dapat disimpulkan e-worm Lazada berpengaruh positif dan signifikan, ya, terhadap keputusan pembelian melalui perilaku konsumen sebagai variabel mediasi. Jadi keempat pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen keputusan pembelian melalui variabel mediasi perilaku konsumen ini memiliki pengaruh positif, ya, arah positif dan semuanya signifikan. Kemudian dengan ini, ya, maka uji Sobel test dengan menggunakan Smart PLS ini tidak perlu dilakukan, karena pada hasil uji menggunakan Smart PLS sudah ada hasil pengaruh baik secara langsung maupun pengaruh secara tidak langsung sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas tadi. Nah, lebih jelasnya kita bisa bandingkan perubahan antara pengaruh langsung dengan pengaruh tidak langsung. Jadi ini kita bandingkan dengan pengaruh langsung tadi di sini.
Ini kita kasih ini, kemudian kita copy. Nah, ini saya kasih tabel dulu biar gampang untuk dibaca. Nah, kita baca, kita interpretasi. Pengaruh kemudahan terhadap keputusan pembelian ini berpengaruh positif secara signifikan, sedangkan pengaruh kemudahan terhadap keputusan pembelian melalui perilaku konsumen ya sebagai variabel mediasi berpengaruh positif signifikan, maka dapat disimpulkan variabel perilaku konsumen ini sebagai variabel parsial mediasi ya, karena semuanya ini berpengaruh signifikan, baik pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung, jadi bisa disimpulkan sebagai parsial mediasi. Kemudian pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian. Nih ya, saya kasih stabilo kuning juga, atau kasih stabilo yang berbeda warna ya. Ini tidak berpengaruh secara signifikan, sedangkan pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian melalui variabel mediasi perilaku konsumen ini berpengaruh signifikan. Saya kasih warna yang sama ini. Jadi ini tidak berpengaruh, ini berpengaruh ya. Maka dapat disimpulkan sebagai full mediasi. Ini full mediasi. Sedangkan ini parsial mediasi. Karena ini pengaruh langsung berpengaruh, tidak langsung berpengaruh, jadi namanya parsial mediasi. Nah, di sini pengaruh langsung tidak berpengaruh, namun pengaruh melalui mediasi ya perilaku konsumen ini berpengaruh, namanya full mediasi. Kemudian kita lanjut ke pengaruh e-promotion terhadap keputusan pembelian. Ini ya, e-promotion terhadap keputusan pembelian. Saya kasih warna yang berbeda, warna orange. Pengaruh e-promotion terhadap keputusan pembelian berpengaruh positif secara signifikan, sedangkan pengaruh e-promotion terhadap keputusan pembelian melalui perilaku konsumen, ini saya kasih warna orange ya, samain, ini kita bandingkan, ini signifikan, ini signifikan. Nah, ini aslinya ya 3 angka di belakang koma. Jadi ini signifikan. Nah, ini disebut sebagai parsial mediasi karena semuanya signifikan. Selanjutnya, pengaruh IWOM ya terhadap keputusan pembelian. Saya kasih warna yang berbeda, warna hijau. Ini memiliki pengaruh yang tidak signifikan atau tidak berpengaruh. Sedangkan pengaruh IWOM terhadap keputusan pembelian melalui perilaku konsumen ya, ini sama warnanya hijau, ini berpengaruh ya, ini berpengaruh, ini berpengaruh. Maka karena ini tidak berpengaruh, kemudian ini pada mediasinya berpengaruh, disebut dengan full mediasi. Jadi IWOM untuk bisa merubah atau meningkatkan keputusan pembelian, maka harus melalui variabel mediasi perilaku konsumen, atau harus memperhatikan benar-benar perilaku konsumen. Nah, nanti analisisnya bisa dilihat apa saja yang harus ditingkatkan pada perilaku konsumen ini untuk bisa memediasi pada pengaruh IWOM terhadap keputusan pembelian. Nanti lihatnya bisa pada indikator-indikator dari perilaku konsumen. Apa saja yang diperlukan? Karena variabel mediasi ini sangat berpengaruh di dalam memediasi pengaruh variabel IWOM terhadap keputusan pembelian.
Kemudian analisa selanjutnya ya, kita menggunakan blindfolding untuk melihat nilai prediktif relevan. Untuk nilai prediktif relevan, ini digunakan untuk melihat seberapa baik nilai observasi yang dilakukan dan untuk menilai kecocokan relevansi model secara struktural. Ketentuan ujinya, jika nilai prediktif relevan atau Stone Geiser value Q-square lebih besar dari 0, maka nilai observasi sudah baik. Namun jika nilai prediktif relevan lebih kecil dari 0, maka nilai observasi tidak baik atau memiliki nilai prediktif relevansi model dengan struktural yang kurang baik. Baik, kita eksekusi dengan SmartPLS. Nah, untuk melihat nilai prediksi relevan ya, kita masuk ke gambar diagram, kemudian klik calculate, selanjutnya klik blindfolding, kemudian kita klik start calculation, dia mengkalkulasi. Nah, ini nilai prediktif relevan. Nilai Q-square nya di sini untuk variabel keputusan pembelian 0,353, artinya lebih besar dari 0 ya. Kemudian Q-square dari perilaku konsumen nilainya adalah 0,215. Jadi nilai Q-square ini hanya pada variabel mediasi dan variabel endogen. Ini karena dia mendapatkan pengaruh dari variabel eksogen. Jadi kalau melihat dari angka ini semuanya di atas 0, maka dapat disimpulkan bahwa nilai observasi yang didapatkan sudah baik. Lanjut kita ke nilai F-square. F-square adalah ukuran pengaruh parsial, di mana nilai F-square ini digunakan untuk menggambarkan besarnya pengaruh dari variabel laten prediktor atau variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen pada tatanan struktural. Kita lihat ya, beberapa kategori ini. Ada kategori pengaruh lemah ya, 0,02, kemudian F-square 0,15 jika kategori moderat, dan pengaruh kuat jika F-square-nya 0,35 ke atas. Nah, kita lihat F-square-nya ada di algoritma. Di sini F-square. Nah, kita lihat ya untuk F-square. Pada variabel kemudahan terhadap perilaku konsumen nilainya adalah 0,012. Jika didasarkan pada kategori F-square, maka besarnya pengaruh variabel kemudahan terhadap perilaku konsumen memiliki pengaruh yang lemah. Kemudian bila kita lihat dari semuanya ini ya, ini 0,001. Kemudian ini 0,0008. Semuanya nih termasuk 0,124, 0,088, 0,002, 0,022, 0,021, dan ini semuanya ya, ini lebih kecil dari 0,15. Sehingga besarnya pengaruh ya ini lemah. Bisa saya simpulkan besarnya pengaruh dari masing-masing variabel eksogen ini terhadap variabel endogen memiliki besar pengaruh yang lemah karena lebih kecil dari 0,15. Selanjutnya kita lihat nilai goodness of fit atau GOF. Nilai goodness of fit adalah untuk menguji kecocokan model secara keseluruhan, baik untuk outer model maupun inner model secara keseluruhan. Apakah ada kecocokan dengan nilai yang diobservasi dengan nilai yang diharapkan dalam model. Kriterianya jika 0,00 sampai 0,24 berarti kategori kecil ya. Kemudian kategori sedang ini 0,38 sampai 1 kategori tinggi. Adapun rumusnya dari goodness of fit adalah akar dari rata-rata AVE dikali dengan rata-rata R-square. Berarti kita harus hitung dulu nih rata-rata AVE. Untuk melihat nilai AVE kita bisa lihat pada construct reliability and validity. Ini nilai AVE-nya ya. Saya copy dulu. Kemudian masukkan ke Excel. Nah, di sini rata-rata dari AVE kita hitung saja. Nah ini rata-ratanya ada 3,647. Kalau nilai rata-rata berarti dibagi dengan
jumlahnya ini ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 ya, ada 6 variabel ya, maka enter saja. Nilai rata-ratanya ada 0,60. Nih nilai rata-ratanya. Kemudian ya dikali dengan nilai rata-rata dari R square. Maka kita lihat nilai R square-nya sini ya, R square. Nah, ini ya kita copy saja di sini. Kemudian masukkan ke Excel. Nah, kita hitung nilai rata-rata R square ini, kemudian dibagi 2 ya, ini bagi 2, kemudian ketemunya adalah ini 0,4. Selanjutnya ya AVE ini ya 0,60 ini jumlah rata-rata AVE dikali dengan rata-rata R square. Ini dikali R square ya, kemudian hasilnya adalah 0,28. Kemudian 0,28 ini kita akar ya, akar dari 0,28. Untuk menghitung akar dari 0,28842 kita bisa gunakan kalkulator online. 0,288 akar dari 0,288 kemudian sama dengan 0,5366. Berarti nilainya ya untuk GOF-nya atau goodness of it-nya adalah 0,536653 atau 0,54. Nilai 0,54 masuk kategori apa? Kita lihat 0,54 ya, berarti masuk ke ini ya, kategori tinggi. Jadi nilai goodness of it-nya adalah 0,54 masuk ke kategori goodness of it yang tinggi. Nah, dari hasil evaluasi model fit sebelumnya, baik dari nilai NFI, SRMR, kemudian dari nilai RMS theta, serta dari nilai uji kelayakan model R square, kemudian dari nilai loading factor yang sudah memenuhi kriteria, kemudian nilai goodness of it-nya, maka kita bisa mempertimbangkan nilai model telah fit ya, dilihat dari nilai SRMR, kemudian dilihat dari nilai R square-nya, dilihat dari nilai loading faktornya, dan dilihat dari nilai Q square serta nilai goodness of it atau GOF. Demikian tutorial pengolahan data dengan model analisis structural equation model atau SEM dengan variabel mediasi atau variabel intervening menggunakan program software Smart PLS 3.0. Jika sekiranya tutorial ini bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman yang lain dan silakan di-subscribe channel ini supaya teman-teman semua bisa update setiap informasi yang ada pada channel SG Lubar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.